Menurut hasil sinar X, ada bayangan intrakranial. Aku sarankan sebaiknya kau tes MRI. Apa ini serius? Aku akan memberikan kau MRI urgent. Periksa hari ini. Tolong bawa keluarga saat mengambil hasilnya. Baik, terima kasih. Halo? Halo, Cien. Aku terlalu banyak minum tadi malam dan ketiduran. Kau di mana sekarang? Aku jemput ya. Aku ke dokter. Oh ya? Terus bagaimana? Bukan masalah serius. Aku mau pergi dulu. Terima kasih ya. Sama-sama. Sampai jumpa, Manajer Shu. Apa kau melihatnya? Di lantai bawah ada 2 merek sekarang. Satu milik ibuku Yichu dan yang lain milik ayahku. Yichu baru. Mereka berpisah dan aku harus melayani keduanya. Aku tahu ada 2 merek itu, tapi tidak memandang orangnya. Yang satu orang sedang sibuk mengurus gudang transit dan yang satu mengunjungi distributor. Jadi banyak masalah sekarang. Yang paling berpotkan adalah pemecatan karyawan. Ayahku memintaku menangani itu. Aku tadi bertemu Xiao Chang. Apa kau perlu bantuan? Jangan khawatir. Aku harus tangani ini dengan tegas dan dengan caraku. Oh iya, bagaimana kata dokter soal penyakitmu itu? Memangnya mau bilang apa lagi? Ini cuma rinitis saja. Tapi seharusnya ada obatnya. Apa ada solusi lain? Tidak Manajer usah. Wang. Anda juga ada di sini. Karyawan yang dipecat dari Departemen Perdagangan Domestik katanya ingin berbicara dengan Anda. Oh, baiklah. Suruh mereka masuk ke ruangan rapat sekarang. Aku ke sana. Baiklah. Aku terpaksa harus melakukannya. Semangat ya. Aku tinggal dulu ya. Kalau ingin bicara, bicara saja. Jangan gelisah begitu. Ibu, tentu aku punya alasan untuk mendukung ayah pada saat rapat direksi. Karena aku menyadari satu hal. Ibu lihat juga kan? Perusahaan kita sedang ada di bawah tekanan besar. Bahkan tanpa masalah materi baru. Kita masih perlu bertransformasi. Aku rasa perusahaan harus melakukan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kau tidak usah menjelaskan hal itu pada ibu. Asalkan bukan pikiran sesaat saja. Ibu tahu kau pasti punya pilihan. Bukan itu masalahnya, Ibu. Aku harus menjelaskannya. Karena aku merasa tidak enak, jadi ya... Tidak masalah. Kau membuat pilihanmu sendiri, Wangsu. Bagian sana, apa lancar? Tidak masalah. Dan konsumen juga tertarik dengan gudang transit. Mereka akan bergabung dengan kita. Sebenarnya ayah punya visi yang bagus sekali. Kau itu masih terlalu muda. Sekarang belum waktunya kau memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan amati lagi. Oh ya, Ibu. Besok itu kan ulang tahun Ciuyen. Aku ingin mencari tempat yang bagus. Kira-kira di mana ya? Apa di rumah saja? Bibi Cho dan ibu bisa menyiapkan makanan kesukaannya. Dan nanti kau juga bisa membuatkan kue untuknya. Ibu akan dekorasi ruangannya. Itu bagus. Bagaimana kalau kita telepon ayah? Telepon saja kalau kau ingin telepon. Kau telepon sekarang saja. Jangan sampai pada waktunya dia punya rencana yang lainnya. Halo ayah, ini Xiao Su. Begini ayah, besok itu kan hari ulang tahun Ciuyen. Aku sudah bilang sama ibu, kita rayakan di rumah saja. Baiklah, ayah mengerti. Kalau ibumu sudah setuju. Baiklah.
Ayah setuju. Ibu hati-hati ya. Awas, hati-hati. Hati-hati jalannya. Cenlu, Pelan-pelan. Baik. tolong kebawakan kue Ayo. ulang tahunnya. Iya. Hati-hati, jangan sampai rusak Iya. ya. Wangsu, Iya. anggur ayah di mana? Anggur apa? Anggur kesukaan ayah itu di mana? Oh, aku tidak tahu. Tanya saja ibu. Oh, kau tanya ke orang yang terakhir menyentuhnya. Kau cari tahu untuk ayah. Ibu. Hah? Ayah ingin tanya di mana anggur kesukaannya. Mana ibu tahu? Anggur kesukaannya yang mana? Dia kan bisa mencarinya sendiri di rak. Kau cari apa? Anggur kesukaan ayah. Letakkan kuenya di tengah. Aku tidak bisa Iya. menemukan anggur ayah. Ayah tidak tahu harus bagaimana kalau sudah begini. Sudah sana cepat kau cari tahu. Cepatlah. Ayo. Ibu. Dengar ya Wangsu, tidak ada yang boleh menyentuh barang-barangku. Morty? Kenapa menaruh lilin di pohon? Pasti akan patah. Oke, terserah kau. Kau terkena gejala migrain karena banyaknya tekanan dalam dirimu. Sebaiknya kau segera operasi. Ada tumor yang terletak di lokasi sulit dan dekat dengan arteri. Dengan memakai teknologi modern, masih sulit untuk mengangkat tumor itu. Apa tidak bisa dirawat biasa saja? Kita harus amati apa yang bisa membesar. Mungkin kalau terus dalam tekanan ini, maka... Boleh aku bicara dengan keluargamu? Aku tidak punya keluarga. Katakan saja kepadaku. Begitu ya? Ayah, aku datang mau mengucapkan selamat tinggal. Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus katakan bahwa posisi tumorku tidak bagus, tidak bisa dioperasi. Ayah jangan khawatir ya. Ayah sangat mengenalku. Maka tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi aku. Mungkin aku tidak bisa mengunjungi ayah lagi. Sekarang aku harus pergi. Ini karena keluarga ayah dan ibu angkat sedang tidak bagus hubungan mereka berdua. Sekarang sedang kacau. Aku tidak bisa mengganggu mereka. Ayah setuju denganku kan? Aku yakin ayah mengerti. Ayah juga bisa merestui aku supaya semuanya baik-baik saja. Aku bisa melewati semuanya agar ayah dan ibu angkat melupakanku. Aku rindu ayah. Xiaolu, kalau kau lapar, ayo makan dulu. Nanti saja, aku mau menyalakan lilin. Hati-hati itu panas. Iya, Tolong kau telepon Yan. Tanya dia di mana dia sekarang. Aku sudah telepon tapi tidak diangkat. Mungkin saja dia masih di jalan. Oh, Kita bahkan sudah mengganti lilin berkali-kali.
Yang ini bagus kan, Bu? Hmm. Hei, selamat ulang tahun ya. Kalau tidak keberatan, bisa kita bertemu? Dari mana tahu ulang tahunku? Kau tidak tahu, aku sudah lama menunggu malam ini. Kau bisa memberi aku kesempatan? Kau di mana? Kalau kau ingin bertemu denganku, aku akan kirim alamatku ya. Kakak sudah pulang. Yang ulang tahun sudah datang. Kakak, lihat, semua lilin sudah kunyalakan. Putriku sudah pulang. Cuyen, coba lihat di meja. Itu semua adalah untukmu. Hari ini ibu sudah memasak di dapur dan itu semua dilakukan untukmu. Tidak juga, Bibi Chow yang masak. Oh ya, apa kau tahu? Anggurku enak sekali. Tapi ibu ingin kau makan saja. Ibu sudah siapkan semuanya. Aku sudah sibuk sekali sore ini. Xiaolu yang makan rakus itu saja, pasti akan senang sekali dengan masakannya. Kami bahkan sudah menganti lilin banyak Ayo, sekali. kita mulai saja. Ayo, kita mulai. Ayo. Ayo. Ibu angkat. Aku sedang ada perlu. Aku harus pergi. Permisi. Cuyen, ini ulang tahunmu, kamu kemana? Aku tidak tahu kau sudah menyiapkan ulang tahunku. Aku sudah terlanjur membuat janji. Maaf ya merepotkan kalian selama ini. Begini saja, Yen. Kau bisa undang temanmu kemari dan kita rayakan bersama. Kalau kita rayakan bersama-sama kan akan semakin meriah, ya kan? Tidak perlu. Aku harus pergi. Kakak, Ini Spanyol. Dan yang ini Madrid. Nah, yang ini Praha. Kau ingat ini kan? Aku mengambil foto untukmu. Di setiap momen kita mengunjungi tempat bersama-sama. Aku melakukan ini untukmu. Orang tuaku adalah seorang nelayan. Dan aku ini bukan anak orang kaya. Jadi aku ini dengan seorang pangeran itu tidak sama. Aku tahu. Aku harus mendapatkan kebahagiaan lewat kerja kerasku. Jadi hari ini, di hari ulang tahunmu, harus kuakui kalau kau adalah dewiku. Dan aku tidak akan menyerah. Aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Ikutlah bersamaku ke Madrid. Aku akan membawamu ke sana. Maafkan aku, Leon. Aku takut mengecewakanmu. Lepaskan dia. Kau kenapa? Hei, lepaskan dia! Bisa ku bicara dengan lebih sopan?
Aku benci orang sepertimu yang merendahkan orang lain. Apa salahku padamu? Kau hanya pangeran yang tergantung pada orang tuamu. Leon, Kau ini bukan siapa-siapa tanpa orang tuamu. Kau tidak pantas mendapatkan Xiuyan. berhenti! Jangan berkelahi. Tolong jangan pukul dia. Kau ini kenapa? Apa yang kau lakukan? Jian. 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 Katakan ada apa denganmu? Hah? Dan sejak kapan kau punya budaya seperti itu? Memangnya apa hakmu bertanya seperti itu kepadaku? Memang kau itu siapanya aku? Kau ini apa? Pantas saja Leon bilang begitu. Apa kau tidak ingat orang tuamu sedang bermasalah? Tapi apa yang kau lakukan? Kau hanya memikirkan aku setiap hari. Kalau aku jadi kau, aku akan tinggal bersama mereka supaya aku bisa menanggung masalah mereka. Apa kau tidak punya rasa tanggung jawab? Kau ini kenapa? Kau sedang bicara apa? Aku hanya ingin merayakan ulang tahunmu saja. Tidak salah kan? Apa ulang tahunku itu penting? Kau ini sungguh egois. Kau merayakan ulang tahunku sekarang. Kau mengacaukan semuanya. Kau pikir kau itu jantan? Kau pikir berkelahi itu keren? Sepertinya meski kau tetap bersama orang tuamu, kau tetap tidak bisa bertanggung jawab. Kau tidak akan mampu. Aku salah menilaimu. Jian, jangan begini padaku, bisa kan? Jangan perlakukan aku seperti ini. Lepaskan. Jian, tolong jangan seperti ini. Cepat lepaskan. Kau membuatku kecewa. Ada apa dengan Yan Yan? Ibu, aku capek. Besok saja kita bicara ya. Kenapa wajahmu? Kau berkelahi? Ya, Kenapa Wangsu? Dengan siapa? Leon. Ibu, Jian kemarin pergi ke sana. Dia ingin mencari Leon. Leon menyatakan cintanya dan ingin menjadi kekasihnya. Lalu reaksi Yan Yan bagaimana? Tidak tahu. Tapi aku melihat mereka berpelukan dan aku datang lalu aku pukul Leon. Tapi Jian malah menyalahkanku. Ayah, Ibu. Jadi kamu sekolah lagi? Benar, aku ingin melanjutkan sekolah. Sudah lama ini menjadi impianku. Ayah dan ibu angkat, aku tidak mengatakan kepada kalian karena banyak masalah. Aku tidak mau menyusahkan kalian. Jadi aku putuskan untuk tidak mengatakan rencanaku. Akhir-akhir ini dosenku memaksaku. Dan semalam dia juga menelponku dan kelihatannya ini mendesak sekali. Jadi aku datang pagi ini memberitahu kalian bahwa aku harus segera berangkat. Kapan perginya? Nanti malam. Sepertinya kau buru-buru sekali ingin pergi ya. Jarang sekali orang yang menolak sekolah di Stanford. Selamat ya. Oh ya, berapa?
biaya kuliah untuk 1 tahun. Kantor bisa menggantinya. Kau akan kembali setelah lulus nanti, ya kan? Ayah angkat, jangan bilang seperti itu. Jangan merendahkan aku. Aku dapat beasiswa, jadi tidak perlu. Oh iya, apa kalian ada waktu? Aku mau menyerahkan tugas. Dan aku juga mau mengembalikan semua saham kantor. Aku tidak setuju. Saham itu adalah milikmu. Tidak perlu dikembalikan ke kantor. Aku benar-benar tidak tahu kapan akan kembali. Tidak ada di sini dan tidak bisa ikut mengambil keputusan. Iya, ayah tahu kan? Baiklah. Aku ambil alih posisimu. Yanyan. Apa kira-kira kau... Lupakan, kita serah terima tugas dulu. Siapapun tidak boleh menahan mimpi dari seseorang. Ibu angkat, aku sudah serah terima dengan ayah angkat. Jangan buru-buru. Duduklah dulu. Baiklah. Yen, di ruangan ini cuma kita berdua. Apa kau bisa mengatakan yang sejujurnya? Kenapa kau harus pergi secepat ini, Yen? Ibu ingin tahu apa alasannya. Stanford sudah berkali-kali menelponku. Maksud ibu, alasannya sebenarnya? Aku hanya ingin melihat dunia. Apa kantor tidak cukup memberimu ruang untuk berkembang? Ibu angkat, kau harusnya tahu itu. Aku tidak puas dengan perusahaan. Mungkin aku bisa dapat tempat untuk berkembang saat aku ada di luar negeri. Tapi bagaimana dengan Wangsu? Dia selalu di hatiku. Aku belum pernah punya perasaan seperti itu dengan orang lain. Maka gelang ini sangat berarti bagiku. Dan aku ingin mengembalikannya. Belum pernah ibu memberikan hadiah pada seseorang lalu dikembalikan. Tapi gelang ini tidak sama dengan yang lainnya. Ini bukan masalah harganya, tapi ada yang lain. Kita semua tahu ini sangat berarti. Jadi baiklah. Ibu akan simpan kembali ini untukmu. Ciwen, boleh aku mengantarmu? Tidak usah. Aku tidak ingin kau mengantarku. Ini yang ayahku berikan kepada ayah angkatku tahun itu. Dan ayah angkatku memberikannya kepadaku. Ambillah ini. Ini rahasia kita berdua. Jangan beritahu yang lain ya. Baiklah. Masih ada waktu. Bisa tolong buatkan teh untukku? Baik. Apa kau masih ingat rumah kayu kecil yang biasa kau mengajakku?
Aku bilang saat itu kau kurang kasih sayang dan kurang dukungan, jadi kau selalu saja merasa takut. Kau bergantung pada rumah kayu. Mungkin gunungmu membantu bencana. Atau mungkin Xiao Yu. Dia yang telah mengubahmu. Jodoh bisa bertemu di mana saja. Sulit untuk dijelaskan. Bagaimanapun sekarang kau berbeda. Kau sudah dewasa. Dan kau lebih matang. Kau tidak perlu rumah kayu itu lagi. Dan kita bukanlah orang yang sejalan. Tapi kau harus tahu kalau jodoh tidak ada orang yang mengetahui. Ini seperti mencicipi teh. Kau tahu harus berapa langkah agar bisa meminum teh ini, benar kan? Mereka ditumbuhkan di musim dingin, dipetik dan dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu kemudian dipanggang. Dibiarkan menumpuk, dan akhirnya berkat kerja keras dan teliti, teh ini terus diracik dan akhirnya bisa dinikmati siapa saja. Mereka sudah menunggu lama sekali agar bertemu dengan orang yang juga menunggu mereka. Spesial hanya menunggu itu. Hanya orang itu yang bisa. Merasakan kesepiannya. Ke atas dan ke bawah. Merasakan kepahitan. Tapi ini kasihan sekali. Orang yang sedang menunggu itu ternyata dia akan pergi. Entah sampai kapan. Aku buatkan secangkir lagi ya. Tidak usah. Teh ini sangat enak. Tapi aku tidak bisa minum lagi. Komisaris Jan. Kau orang yang tidak mudah untuk membuka mulut. Pak Komisaris, kau mau pinjam uang dariku berarti kau menghargai aku. Tidak masalah Komisaris Jan. Aku akan transfer ke akunmu. Tenang saja. Baik, aku akan atur untukmu. Ini kehormatan bagiku. Tetapi, bisakah aku menjadi partner? Hah? Kerjasama kita di pabrik berjalan dengan benar. Tolong kau katakan alasannya. Aku bisa menjelaskan ke semua orang nanti kenapa pabrik yang berjalan dengan sehat akan ditutup begitu saja. Yang Jianghe, kita sudah kenal lama sekali. Kau tahu kan pabrik itu adalah hidupku. Ini juga hidupku. Jadi, Sudahlah Tuan Xia, jangan terlalu dipikirkan. Ayo. Ayo. Sebaiknya sekarang kita minum dulu. Ayo. aku tidak akan minum sampai kau bicara jujur. Baiklah. Haruskah kita membangun gudang transit? Ya, tapi aku tidak ada uang sekarang. Tuan Xia, tolong pertimbangkan secara garis besar. Aku
Aku sudah pikirkan itu, dan satu-satunya cara adalah menjual pabrik KSO. Apa pabrik itu bagus? Tentu saja. Itu bisa meningkatkan produk kita. Tapi gudang luar negeri, itu jauh lebih bagus, Tuan Xia. Kalau kita bisa mengerjakan ini akan sama dengan membangun YU kecil di Eropa. Aku bisa menggerakkan seluruh model bisnis. Apalagi sekarang, lahan sudah dipesan. Dan kontrak sudah dikirim dari Eropa. Tapi aku tidak bisa tanda tangan karena aku tidak cukup uang. Tapi kenapa? Yang Grup tidak punya uang. Iya, tidak punya uang. Semuanya sudah digunakan. Aku sudah pakai semua uangnya, tapi masih belum cukup. Jadi tolong katakan pada aku harus bagaimana sekarang? Makanya aku harus menjual pabrik KSO. Kau ini mengambil risiko besar dalam hidupmu. Aku mempertaruhkan reputasiku. Aku sudah meminjam ke semua yang aku bisa. Pabrik KSO juga kesayanganku. Bagaimana aku membangun pabrik itu dengan orang Jerman dari awal? Aku tidak punya cara lain. Aku ingin tanya satu hal, jika pabrik KSO ini bubar, kau masih memakaiku? Bicara apa kau ini? Bicara saja. Jangan bicara sembarangan. Aku pasti akan memakaimu. Tapi bagaimana bisa aku menjelaskan ini ke semua orang? Tuan Xia, bertahun-tahun apa yang dia lakukan, apakah pernah gagal? Semua yang dia janjikan pada kita terlaksana. Sampai sekarang ini. Aku tidak percaya pada semua orang selama ini. Kecuali kepada Chen Qianghe. Aku akan selalu bersama dia. Tuan Xia, masalah ini, setuju atau tidak, tetap harus dilaksanakan. Bahkan saat sulit seperti ini. Aku akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Kebaikan adalah sifat dasar dari perempuan. Selamat pagi. Pagi. Pergi kemana Tuan Chen? Apa dia sudah sarapan? Hah? Dia pergi pagi-pagi sekali. Katanya ke luar negeri. Memang tidak bilang. Gudang transit. Iya, Chen Qianghe. Dia telah merebut impianku. Dengan semua kekuatan Ruan Group sekarang, kita hanya bisa mengoperasikan 2 gudang. Sementara Chen Qianghe, dia ingin menjalankan di berbagai kota. Kau bisa lihat seberapa gila dia sekarang. Itu ciri khas dia. Saat dia yakin akan sesuatu, dia akan kejar sampai akhir. Sepertinya aku mendengar pujian di suaramu. Tuan Ruan, sesuai perjanjian kita, ini bagianmu, terimalah. Mulai sekarang kita tidak berhutang apa-apa. Terima kasih banyak.
Sampai jumpa. Aku sudah berbuat banyak untukmu. Tapi kau masih saja menganggapku orang asing. Hah. Aku sudah mengatakan semuanya. Semua hal di pikiranku padamu. Sudah sejak lama aku berpikir, susah payah ayahku mendirikan Yeng Group. Aku tidak boleh membiarkannya hancur di tanganku. Aku berutang padamu atas bantuanmu, tapi aku sudah mengganti dengan uang. Jika aku tidak salah, semua ini adalah uang yang kau miliki saat ini. Kau sudah tahu apa yang kau pikirkan, tapi kau selalu menghindarinya. Jika aku bisa membuat gudang transit dengan Chen Qianghe, kau mau bergabung? Aku rasa tidak. Terima kasih. Tentu saja, kita harus menyesuaikan dengan kepuasan pelanggan. Dan kuncinya adalah apa yang sedang dia pikirkan sekarang. Desainku ketinggalan zaman, itu masalahnya. Kita harus pikirkan soal itu. Hah? Apa bisa dia mengembalikan barang seenaknya? Tentu saja aku tahu, vendor itu tidak punya pendirian. Kalau kau sudah tahu, kenapa kau tanya aku? Kau bisa menghadapinya dengan caramu sendiri. Masa begitu saja tidak bisa? Halo? Semua tim desainku ditarik oleh Ruan Group. Sekarang kau ingin mengatakan apa lagi? Apa sebelumnya kau tidak melihat ada sesuatu yang aneh dengannya? Ada apa? Kalau tidak penting tidak usah kesini, aku sedang sibuk. Ini manajer. Apa kau juga ditarik oleh Ruan Group? Tidak, manajer. Aku ingin pulang ke kampung ke tempat orang tuaku karena mereka sudah tua. Aku sebenarnya ingin bilang sejak dulu, tapi perusahaan ini sedang sibuk, jadi aku menunggu hingga waktu yang tepat. Aku telah bekerja di sini sekian lama dan ikut bersama Anda dan juga Komisaris Chen. Aku sungguh tidak ingin pergi. Tetapi ayahku meminta seseorang untuk mencarikanku pekerjaan baru di kampungnya. Sudahlah. Tidak usah kau jelaskan. Sekarang kau pergi ke bagian keuangan dan ambil 3 bulan gajimu. Terima kasih, manajer. Saat ini aku ingin minta maaf padamu. Maafkanlah aku. Tidak usah minta maaf. Aku merasa bersalah pada semua orang karena sudah membuatmu terlibat masalah denganku. Jaga diri Anda baik-baik. Tunggu. Ada yang mengirim ini untukku, tapi aku tidak minum. Ini untuk ayahmu saja. Ahai. Manajerku, sudah setengah jam aku bicara denganmu, kau tidak bicara apapun kecuali AHA. Apa kau tidak bisa mengatakan yang lainnya kecuali itu? Kak, selain Dubai, Moskow, Praha, Madrid, dan Cologne, ini adalah yang ke-6. Dan ini yang paling luar biasa. Dengar ya. Ini juga gudang transit pertama kita yang sudah berjalan. Aha. Ketika investor datang, kau harus berkata yang lain, jangan AHA. Tolong jaga citra. Jangan khawatir, Kak. Kalau dia bertanya,
kapan gudang transit bisa menghasilkan uang, aku akan menjawab. Saat di sini dipenuhi barang, pedagang akan berbondong-bondong masuk, uang mulai datang, kakak tidak akan kebagian investasi. Ayo cepat turunlah. Ada investor yang datang. Sang investor bilang dia kenal padamu. Cepat sekali ya. Kau bekerja keras. Komisaris Chen, ternyata dunia ini sempit ya. Kenapa kau kemari? Komisaris Chen, kau sungguh luar biasa. Hah? Hei. Sebut saja harganya. Aku bergabung. Harga apa? Aku tidak mengundangmu untuk bergabung denganku, karena aku ingin kerjakan ini semuanya sendiri. Apa mungkin aku salah informasi? Mungkin justru kaulah yang salah. Aku hanya ingin mendapat info dari pedagang lokal tentang jalur pasokan, kebijakan pemerintah, dan yang lainnya. Aku sungguh tidak mengundangmu. Ini tidak benar. Aku pikir kau sedang butuh uang saat ini. Kau membangun 7 gudang transit, 6 diantaranya sudah selesai, dan juga pasokanmu lemah. Kau bahkan ke Tiongkok dulu untuk mencari subsidi dari klien. Manajer Chen, apakah yang aku dengar itu benar? Menjalankan gudang ini pastinya memerlukan banyak uang. Tinggal tunggu barang penuh. Tapi aku takut waktu itu tidak akan datang. Apa dia bilang padamu kalau rantai bisnisnya akan segera terputus? Dengarkan aku, Tuan Ruan. Faktanya adalah aku agak keras kepala. Tidak peduli berapa banyak uang yang aku butuhkan saat ini, tapi aku tidak akan bekerja sama denganmu. Tuan Ruan. Ayolah, Chen Qianghe. Kita berdua ini adalah pebisnis. Lalu kenapa kau tidak mau uang? Kita bisa bicarakan ini. Aku akan mendengarkan. Tutup pintunya. Hei, hei. Ibu, aku mau terbang ke Guangzhou segera. Di sana ada sebuah pameran dagang ASEAN dan aku ingin menjual semua barang-barang yang kita miliki, Bu. Oh ya, ada 2 orang anggota tim desain yang bersedia tetap tinggal, jadi Ibu tidak usah khawatir. Aku akan bawa mereka ke Guangzhou dan bicarakan ini dengan mereka. Aku harap ini semua berhasil. Kau sangat sibuk belakangan ini, terbang kemana-mana. Bagaimana kesehatanmu, Wang Su? Tidak masalah, ini semua untuk perusahaan kita. Pasti ada hal lain yang membuatmu sangat sibuk seperti ini selain masalah perusahaan, kan? Kau itu putra ibu. Ibu tahu kalau kau sedang sedih. Dan sebagai ibumu, ibu tidak mungkin tidak tahu. Ibu sudah bicara dengan Yen Yen sebelum dia pergi ke luar negeri. Tentang jodoh, terkadang ini menjadi aneh ketika tidak ada orang yang tahu kapan jodoh akan datang. Dan kita harus lebih kuat. Tidak boleh menjadi orang yang cengeng seperti itu. Kau sudah melakukan yang terbaik, anakku. Sejak kecil, ibu sudah menjagamu dan merawatmu dengan baik. Tadinya ibu pikir kau tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu dengan baik. Tapi ternyata ibu salah. Ibu, sejujurnya, kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa ditangani dengan baik. Apa contohnya? Ibu, aku masih merindukannya. Bertahun-tahun kau mendengarnya. Apa kau masih tidak mengerti juga soal itu?
Kakak. Di mana kita? Aku tidak tahu, Kak. Di mana Ruan Mensiam? Tadi kulihat di bawah ke atas. Aku tidak pernah berpikir kalau klan Ruan Group ternyata sangat hebat. Apa maksudmu, Kak? Aku tidak tahu identitasmu sebelumnya, tapi keluargamu sudah menghubungi kami dan kau boleh pergi sekarang. Silakan kau pergi. Berapa tebusan yang mereka bayar? Lalu bagaimana dua orang lain yang diculik? Tuan Ruan, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Paman, aku baik-baik saja. Aku minta maaf karena sudah merepotkan keluarga kita. Lalu berapa uang tebusan yang kau bayar? Uang tidak masalah. Yang penting kau selamat. Cepatlah pulang. Paman, bagaimanapun aku harus mendapatkan uangmu kembali. Dan aku mempunyai kesempatan sekarang. Apa kau akan mengambil untung dari kesusahan orang lain? Kalau boleh aku sarankan, jangan lakukan itu. Paman, jangan khawatir. Aku tidak akan berbuat hal jahat. Sampai jumpa. Ya, halo. Bicaralah Chen Jiang. Manajer lo, kami hari ini telah diculik. Uang tebusannya $30 juta. Dengarkan baik-baik. Nomor rekening sudah dikirim ke ponselmu. Kami ingin uang itu dalam waktu 48 jam. Jika kau ingin suamimu hidup, sebaiknya jangan lapor polisi. Kakak, jangan salahkan aku. Mereka akan memotong lehermu, Kak, kalau aku tidak bicara. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang? Izinkan aku bicara dengan Chen Jiang. Tidak bisa. Kalau kau ingin uangnya, paling tidak aku harus tahu. Apa sekarang suamiku itu masih hidup atau sudah meninggal? Kau bisa dengar suaranya.
Chen Jianghe, apa itu kau? Katakan sesuatu padaku. Chen Jianghe. Aku mau bicara padaku. Xiaosu. Maafkan aku ya. Jaga dirimu baik-baik. Halo? Komisaris Wu, aku ingin bertemu denganmu. Apa bisa? Baiklah, aku segera ke sana. Manajer Lu, ini sudah malam. Kau mau kemana? Hati-hati! Manajer Wu, ada berapa uang Cenjiang di rekening Icu? Setelah pemisahan perusahaan, aku sama sekali tidak pernah tanya apapun padamu, kan? Aku tahu aku sudah membuatmu sulit, tapi ini genting. Itu sebabnya aku menelponmu tengah malam begini. Sekarang sebagai istri Chen Jianghe, aku bertanya padamu. Berapa banyak uang Chen Jianghe di perusahaan? Manajer Luo, sejujurnya tidak ada uang tersisa di rekening. Dan juga Komisaris Chan sudah menggadaikan semua yang bisa digadaikan. Apa maksudmu? Dengan menggadaikan apapun yang bisa digadai, aku tidak mengerti maksudmu. Pabrik, toko, dan perumahan industri, dan juga bangunan kantor. Manajer Luo, aku juga ingin melapor padamu dan Komisaris Chan. Kalau pinjaman gadai dari bank telah jatuh tempo, aku takut kau tidak bisa menyelesaikan. Bu Manajer, ini semua toko aset tidak bergerak dari pabrik perhiasan dari Yichu Group. Apa aku sudah menemukan pembeli? Tapi menukar uang dalam waktu singkat sulit, Bu. Berapapun harganya, aku butuh uang tunai sekarang juga. Tuan Chen sudah menggadaikan semua properti kepada kami. Ayo, Kak. Manajer Chan, kalau aku bisa mengatasi hal ini, aku tidak akan menelponmu seperti ini. Tolong bantu aku apapun caranya. Kau jangan. Manajer, tolong dengarkan aku. Aku tidak bisa mengatasi masalah ini sekarang. Kalau aku tidak bisa bayar pinjaman ke bank, aku bisa mati. Tolong bantu aku, pikirkan bagaimana caranya. Aku mohon tolong bantu aku, manajer uang. Aku butuh uang itu. Apa Chen Jianghe meminjam uang darimu?
Apa itu berguna? Kak, jangan khawatir. Aku akan membantumu keluar bagaimanapun caranya. Kita tidak akan bisa keluar dari sini. Aku sudah melihat kuncinya. Aku bisa membuka. Terus bagaimana setelah keluar? Aku belum berpikir sampai ke situ. Jangan buang energimu. Aku rasa mereka tidak akan membiarkan kita keluar hidup-hidup. Aku, maafkan aku ya. Aku tidak seharusnya membawamu ke sini. Kak, kau ini bicara apa? Sampai saat ini aku hidup bersamamu, bisa mendapatkan uang, juga bisa keluar negeri. Ini kehormatan bagiku, Kak. Aku minta maaf. Taku, apa kau pernah berpikir kalau kita tidak bisa keluar hidup-hidup, apa yang paling kau sesalkan? Aku tidak ada penyesalan, Kak. Aku makan kenyang, keluarga tidak kelaparan. Kakak, bagaimana denganmu? Aku menyesal telah mengecewakan kakak iparmu. Aku berutang banyak padanya. Tahun-tahun ini sulit sekali dan sepertinya tidak pernah berakhir. Dia mengacukan aku. Jadi aku sewenang-wenang. Aku bisa melakukan apapun sesukaku. Sepertinya aku tidak pernah bisa diam. Dan sepertinya aku juga tidak pernah berpikir dengan serius. Hidup dan mati, penyesalan, selalu ingat dia. Aku bilang padanya, nanti kalau aku sudah pensiun, aku akan bawa dia keliling dunia. Dan dia setuju. Yang dia takutkan kalau suatu hari aku akan meninggalkan dia. Sekarang semuanya sudah berakhir. Karena kali ini aku akan meninggalkannya. Kau jangan bersikap dingin seperti ini. Apa kau tahu apa yang baru saja menimpaku? Ketika aku kembali, orang yang pertama ingin aku lihat adalah kau. Aku sangat beruntung. Lalu bagaimana bisnismu dengan Chen Qianghe? Dia tidak menerima. Tapi dia akan segera menerima. Kau sangat percaya diri. Setauku, selama aku mengenal Chen Qianghe, dia tidak pernah mengubah pemikirannya. Itu tergantung pada kondisinya juga. Aku tidak mengerti kenapa. Kau selalu penuh percaya diri dengan dia. Meski kau masih mencintai dia, apa dia pernah peduli padamu? Maaf ya, aku mau ke toilet. Halo? Halo Tuan Ruan, ini aku, Ruo Yiju. Oh, sudah lama tidak jumpa. Iya, lama tidak bertemu.
Jadi begini Tuan, apa kau bisa tolong hubungkan aku dengan Yang Sue? Aku sudah telepon dia dan juga kantornya, tapi tidak tersambung. Aku juga sedang mencari dia. Mungkin dia sedang di luar negeri. Ada apa? Apa kau juga tidak bisa menghubunginya? Hei, tidak ada makanan dan juga air. Tiongkok zaman dulu ketika orang akan dihukum mati, diberi alkohol perpisahan. Hei, orang asing dengar tidak? Tidak usah teriak. Percuma saja. Tidak tahu apa yang sedang kakek iparmu lakukan sekarang. Dia pasti sedang mengumpulkan uang. Di masa lalu ketika usaha grup sedang membaik, kita bisa mendapatkan uang dengan menjual sesuatu. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa kita pinjam. Kak, aku punya ide. Bilang pada mereka kalau aku lebih kaya darimu. Katakan aku bos sebenarnya. Lalu apa? Kau bisa pergi dan kumpulkan uang. Apa kau pikir mereka akan percaya itu? Ada apa lagi nih? Mau apa lagi kalian? Mau apa lagi kalian? Hei, jangan sakiti kami. Jangan sakiti kami. Manajer lu. Kak, itu manajer lu.
Jujur lu. Kenapa kau kesini? Chen Jianghe, dimanapun kau berada, aku akan selalu bersamamu. Dia bilang kau adalah komisaris perusahaan. Jadi, kau bisa mencari uang. Dia datang ke sini untuk menukar posisi denganmu. Luo Yichu, apa yang kau lakukan? Cepat keluar! Cepat keluar! Dengar baik-baik. Kau punya waktu 3 hari. Ini ada tiket pesawat untukmu. Beri aku $100 juta. Jika kau menghubungi polisi atau grupmu, istrimu akan mati dengan menyakitkan. Kak. 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 Kau baik-baik saja? Kak. 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 Di mana kita? Di gudang transit. Mereka mengirim kita ke sini, Kak. Apa tiketnya masih ada, Kak? Baiklah kalau begitu. Kau pergilah duluan. Kak, bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku. Kau pergilah duluan. Aku tidak akan pergi. Mati pun aku tetap bersamamu. Aku perintahkan kau pergi. Aku tidak mau, Kak. Kalau aku ingin pergi, aku sudah pergi dari dulu, Kak. Kalau harus pergi, lebih baik pukul aku, Kak. Taku, kau harus pergi karena kau punya misi. Kak, kenapa kau tidak katakan dari tadi? Aku takut kau tidak bisa menyelesaikannya. Kak, kenapa kau selalu tidak percaya padaku sih? Katakan saja. Bantu aku mencari seseorang. Dia sangat kaya raya. Aku hanya ingat di mana dia tinggal. Kau cepat pergilah dan temukan dia. Kau harus bisa menemukan dia. Dan wakili aku untuk memohon padanya. Cepat pergilah. Kak, aku bisa. Tidak peduli betapa sulitnya, aku akan menemukannya. Aku akan berlutut di depannya dan memohon kepadanya.
Walaupun aku harus menjual diriku sendiri, yang penting aku dapat pinjaman. Jangan beritahu Xiao Su dan Xiao Lu. Kau bahkan jangan bertemu dengan mereka. Ya baik, Kak. Kakak, kenapa tidak pergi bersama-sama? Untuk apa kau tinggal di sini? Aku akan menunggu di sini untuk menelpon. Berjaga-jaga kalau seseorang berhasil mentransfer uangnya. Hanya ada 3 hari. Aku tidak bisa menyanyiakan waktu di jalan. Iya, benar juga, Kak. Itu masuk akal. Jadi sebaiknya kita membagi tugas. Kau pergi mencari orang, sementara aku menelpon. Dengar, saudaraku. Aku bergantung padamu. Kakak, jangan berkata seperti itu. Tenang saja, Kak. Terima kasih telah menghubungi konsultan Tiongkok. Halo, Apa kau tadi menelpon konsulat Tiongkok? Ponselmu sudah disadap. Sehingga kita dapat melihat semua nomor telepon yang kau hubungi dan mendengar semua percakapan kalian. Jangan berpikir untuk bisa keluar dari kota ini. Orang kami akan mengawasimu. Jika kau ingin mencoba menipu kami, hati-hati dengan kedua anakmu itu. Ini peringatan terakhir. Aku harap kau mematuhinya. Jangan bermain-main dengan kami. Di sini konsultan Tiongkok, ada yang bisa saya bantu? Komisaris Chen sudah menggadaikan seluruh kawasan industri, termasuk juga rumah yang kau tempati sekarang.
bicara sebentar? Katanya komisaris dan manajer Ichu Group hilang bersamaan. Maaf ya, tidak ada komentar. Permisi. Manajer uang, tolong katakan sedikit lagi. Manajer Ayo, uang, masuk mobil. manajer uang, tolong bicara kepada kami sebentar. Tolong Jangan foto lagi. penjelasannya. Sudah Manajer cukup. uang. Jangan foto lagi. Manajer uang, kalau tidak apa-apa kenapa bisa hilang? Manajer uang, lalu penyitaan itu bagaimana? Kenapa bisa disita? Manajer uang. Kenapa jadi begini keadaannya? Hipotek berakhir dan disita oleh pengadilan. Jangan khawatir. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan kelaparan. Xiaoku, kalau tidak begini saja, kalian pergi ke rumahku, tinggallah di rumahku. Paman, Bibi, Ichu Group tidak boleh bangkrut. Aku sudah menemukan sebuah tempat yang bisa untuk kita bekerja di bagian depan dan tinggal di bagian belakang. Tempat itu lumayan besar. Iya, kami masih punya stok hardware model ini. Percayalah padaku, kualitasnya tidak ada masalah. Iya. Kita bisa bernegosiasi Baik. lagi untuk harganya. Karena ini promosi untuk harga stok. Oh iya, boleh. Ya. Hei. Oh iya, siapa Ada apa sih? kalian kesini? Ya, aku setuju. Aku kemari untuk melihat-lihat. Ya, Iya. tunggu Lalu sebentar bagaimana? ya. Oh baiklah kalau begitu. Terima kasih. Wah, Kakek, Ayah, wah, duduklah. hebat. Wah. Kau ini hebat sekali. Kalau dibandingkan orang tuamu, kau ini hebat. Ya. Paman, ini tehnya. Yeah. Ayah, duduklah. Ya sudah, kalian sibuklah dengan urusan kalian. Aku Iya, cuma ingin baiklah, bicara Ayah. dengan Xiao Su. Ayo kita keluar. Ya. Apa yang terjadi? kakek. Aku tidak bisa menemukan kedua orang tuaku. Halo? Halo. Apa ini Tuan Ruan? Aku Chen Chiang. Komisaris Chen. Sedang di mana kau? Tuan Ruan, aku akan melakukan bisnis denganmu. Bukankah kau ingin gudang transitku?
6 gudang sudah selesai dibangun, dan 7 gudang masih dalam proses. Aku akan menjual semuanya padamu, bagaimana? Apa aku tidak salah dengar? Komisaris Chen, bukankah kau tidak ingin bekerja sama denganku? 13 gudang transit dikenakan 100 juta US dollar. Aku menjual semuanya padamu. Sangat menguntungkan kan? Harganya sangat menarik. Tapi bukankah kau akan mengalami kerugian yang besar? Ini adalah urusanku sendiri. Aku hanya memiliki satu permintaan. 100 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Dan kau harus bayar dalam 3 hari. Bagaimana? Aku harus mempertimbangkannya dulu. Tidak usah dipertimbangkan lagi. Aku sudah tidak punya waktu. Ini masalah hidup dan mati. 100 juta dolar. Aku yakin kau pasti punya cara. Tolong bantu aku pikirkan. Baik, akan aku pertimbangkan permintaan Anda dengan cermat. Baiklah, nanti aku akan menelponmu. Aku berterima kasih atas peringatanmu. Coba kalian periksa laporan domestik mengenai Yichu Group di Tiongkok. Nyonya, rupanya kau mempermainkan aku ya. Rupanya kalian sudah bangkrut. Bagaimana suamimu mendapatkan uang? Sejak kau menjadi pengganti dia, kau sudah tahu itu. Walaupun aku mengagumi keberanianmu, tapi sebagai hukumannya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tahu kau juga dalam kesulitan, teman lama. Tapi aku mohon, tolong bantu aku ya. Aku berjanji, aku akan memberimu 13 gudang transit. Semuanya aku berikan padamu. Semua harta rumahku yang bisa dijual, akan aku berikan semuanya padamu. Aku akan bekerja untukmu seumur hidupku. Aku akan bekerja dengan gratis untukmu tanpa digaji. Aku akan membalas kebaikanmu seumur hidupku, aku janji. Hei Chen Chianghe, kita ini sudah berteman selama bertahun-tahun. Jangan ucapkan perkataan yang tidak berguna itu. Apa yang terjadi? Kenapa kau mendadak mau meminjam uang sebanyak itu? Setidaknya beritahu aku alasannya. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya sekarang. Jika kau tidak memberitahuku alasannya, aku tidak bisa memberikan uang sebanyak itu. Apalagi yang kau butuhkan sekarang adalah dolar. Begini saja, aku akan memberimu 10 juta dulu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. 10 juta benar-benar tidak cukup. Aku mohon padamu. Tolonglah bantu aku tidak ada waktu lagi. Ini masalah hidup dan mati. Aku akan melakukan apapun untukmu. Kalau kau mau, aku juga akan bersujud padamu. Aku bersujud padamu, teman lama. Tolonglah bantu aku. Bukan begitu. Halo? Istrimu telah berbohong pada kami. Kalian sudah bangkrut. Tidak. Dengarkan aku dulu. Uang itu pasti akan aku kumpulkan. Percaya bagaimana? Kali ini kau sudah menipu kami, teman. Uangnya harus masuk ke rekening dalam 24 jam. Jika telat sedetik menerimanya, kau tidak akan berjumpa dengannya lagi. Aku berjanji padamu bahwa dia akan menghilang selamanya di dunia ini. Bahkan mayatnya pun tidak bisa kau temukan. Aku sudah kumpulkan 25 juta. Sekarang kau punya waktu 23 jam, 55 menit, dan 18 detik. Bangkrut dalam satu malam. Komisaris dan manajernya sama-sama menghilang. Wartawan kami sedang melacak beritanya. Siapa? Yang Sue. Chen Chianghe, apa ini kau? Ya, ini aku. Tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Sekarang kau di mana? Aduh, paman. Di mana Chen Chianghe?
Hah? Dia pergi bersamamu. Kenapa hanya kau sendiri yang pulang? Aku tidak tahu, Paman. Aku kenal semua orang di seluruh mall. Begitu kau pulang, sudah ada orang yang melaporkannya. Di mana Chen Jianghe? Paman, aku benar-benar tidak Katakan. tahu. Kalau kau tidak mau bilang, aku akan patahkan kakimu. Kakak yang bilang jangan bilang sama siapa. Aku sangat yakin untuk menjualnya. Bukan masalah kau mau jual, tapi kontraknya ini di sini. Kontraknya ini. belum habis. Aku yang akan bayar. Bukan masalah uang. Kau dengar, aku akan memberi uang padamu. Bukankah ini yang dimaksud dengan penjualan? Ayah, Iya, ayah. tapi semua ini. Ada apa ini? Xiaoku, kau datang tepat waktu. Cepat, kau jual semua warung ini. Ayo cepat. Kontraknya belum berakhir, Ayah. Jadi kita harus bayar ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Ayo, Ayah. Chen Jianghe tidak bermaksud untuk pulang. Dia akan pergi bersama Luo Yichu. Ayah. Ada apa ini? Hah? Iya, kasihan sekali orang tua. Apa dia? Ayah. Apa dia? Ayah. Ya, Tolong panggilkan ambulans. Ayah, aku mohon Hei, ayah cepat panggil sadarlah. ambulan. Tako, Kak, apakah sudah temukan orang yang aku minta kau carikan? Kak, kau permainkan aku ya? Orang yang kau minta aku carikan sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Apa kau tidak tahu? Atau pura-pura bodoh? Halo? Tidak perlu lagi. Kak, sebaiknya aku pergi mencarimu saja. Tidak perlu. Aku sudah selesai menanganinya. Benarkah itu, Kak? Akan sangat terlambat kalau menunggumu di sini. Jadi kapan kau tiba di sini? Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Kau tunggu saja. Kak, kau harus bilang padaku bagaimana kau menanganinya. Jangan-jangan mereka masih... Apa aku harus melaporkannya padamu? Kak, kau ini bicara apa? Kau Risin. Apa kau masih ingat? Ketika kita minum-minum bersama, kau bertanya padaku kalau pabrik ini sudah bangkrut, apa aku masih membutuhkanmu? Saat itu aku menjawab, aku butuh. Tapi sekarang aku akan mengatakan padamu, aku tidak membutuhkanmu. Carilah nafkah sendiri. Kak, kau ini bicara apa? Jangan-jangan kau... Tidak ada yang tidak mungkin. Tako, jujur saja aku bilang padamu, kelemahan terbesarmu adalah menganggap dirimu sebagai pusat dari segalanya. Jadi sebaiknya sekarang kau menghilang dari pandanganku selamanya. Sudah, jangan teruskan lagi. Kau usir yang lain juga tidak akan mengusir aku. Tako, kau pikir kau itu siapa? Apa kau pikir kau benar-benar seorang ahli? Karena aku memanggilmu ahli, kau tetaplah seekor binatang. Apa-apaan ini? Kau ingin permainkan aku? Ya, aku hanya mempermainkanmu. Coba kau pikirkan baik-baik. Saat pertama kali kita bertemu, bagaimana aku dan manajer Luo mempermainkanmu? Kami bersekongkol untuk mengirimmu ke tempat itu. Apa kau merasa sedih? Belajarlah dariku. Kalau kau bisa, belajarlah menjadi seperti aku. Pikirkan itu baik-baik. Chen Jianghe, kau memang hebat. Kau... Halo? 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 Kak, apa yang kau lakukan? Waktunya belum sampai. Tidak apa-apa, cepat keluar. Periksalah barang-barangnya. Halo, halo. Maaf Pak Polisi, aku mau melapor. Chen Jianghe! Chen Jianghe! Katakan apa yang terjadi. Cepat katakan. Katakan padaku. Kau sudah datang. Kau datang untuk mengantarku, kan? Kau bilang apa, Chen Jianghe? Apa yang terjadi padamu? Cepat katakan. Katakan dengan jelas.
Xiaosu telah diculik dan aku tidak punya uang untuk menyelamatkannya. Kalau aku harus pergi lebih awal, dia akan mati. Tapi kalau aku mati, aku akan berjumpa dengannya. Kau ingin mati bersamanya. Ya, Aku tidak ingin kau mati. Chen Xianghe, sadarlah apa yang kau katakan. aku dan Ruan Menxiong telah diculik. Tapi mereka melepaskan Ruan Menxiong. Lalu Xiaosu datang dan menjadi penggantiku. Xiaosu itu sangat pintar. Dia tahu kalau aku sudah menghabiskan semua uang kami. Dia membohongi penculik itu untuk percaya bahwa aku masih memiliki uang. Lalu dia ditahan di sana. Dia bersedia untuk mati. Terima kasih banyak. Terima kasih karena sudah memenuhi permintaanku. Chen Xianghe, kau tidak boleh mati. Kau dengar aku? Aku masih bisa menjual beberapa industri. Dan aku akan menjual gudang transitmu kepada para bos lain. Aku akan membantumu. Kau dengarkan? Hah? Sudah tidak sempat lagi. Xiaosu bilang padaku, kemanapun aku pergi, dia juga akan ikut. Aku harus pergi duluan untuk menelusuri jalan. Dan saat dia pergi, dia akan tahu kemana jalannya. Jangan buang-buang waktu. Bunuh aku. Bunuh aku. Sekarang kita akan pikirkan jalan keluarnya. Aku percaya bahwa Yichu tidak ingin melihatmu seperti ini. Kau tahu itu kan? Aku akan laporkan ini pada polisi. Dan kita menunggu kabar dari Masih sini. ada. Menunggu berita kepulangan Yichu. Masih ada waktu kurang dari 1 jam. Kalau polisi bisa menyelamatkan kita, Takuo sudah melakukannya dari awal. Sudah tidak sempat lagi. Terima kasih. Karena kau sudah mengunjungiku. Terima kasih banyak. Tapi jangan menatapku seperti itu di sini. Aku merasa malu. Chen Xianghe, apa kau sadar? Pergilah. Pergilah. Apa kau Chen Xianghe yang aku kenal selama ini? Sudah aku katakan bahwa aku akan membantumu. Aku akan pergi dan kau tunggu di sini. Aku akan membawa Yichu kembali. Kau mengerti? Tunggu aku di sini. Sudah tidak sempat lagi. Kemanapun dia pergi, aku juga akan ikut. Sudah tidak sempat lagi. Pergi. Chen Xianghe, apa kau sudah gila? Sudah aku katakan aku akan membantumu. Aku akan membawa Yichu kembali. Aku akan membantumu. Aku tidak akan membiarkanmu seperti ini. Tunggu aku di sini, kau dengar? Hidup dan tunggulah di sini. Aku akan membawanya kembali. Percayalah padaku. Jawab aku. Jawab aku. Kebetulan sekali, aku juga terbang kembali. Kenapa tiba-tiba kau kesini? Ingin mengambil keuntungan dari hasil perselisihan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau dilepaskan lebih dulu. Lalu kau kembali untuk bertemu denganku. Minumlah sedikit untuk menenangkan dirimu. 100 juta dolar Amerika dan gudang transit Chen Xianghe. Apalagi yang kau inginkan? Dirimu. Sejak aku lahir, aku tidak pernah kekurangan uang. Tidak kekurangan pembantu, juga apapun. Hanya ada satu penyesalan.
Sejak mamaku meninggal, tidak ada satupun wanita yang benar-benar mencintaiku. Aku iri pada Chen Qianghe. Jangan katakan hal itu padaku. Sudah tidak ada waktu lagi. Tapi sekarang yang diculik ada Chen Qianghe, bukan istrinya. Jadi maksudmu, kau sudah bertemu dengan Chen Qianghe? Dia ingin mati bersama istrinya. Kita akan bahas persyaratannya. Dan sebisa mungkin aku akan menyetujuinya. Jika kau merasa 13 gudang masih belum cukup, aku akan berikan Yengru padamu. Bukankah itu yang kau inginkan? Ayo bicaralah. Kau sangat peduli pada Chen Qianghe? Sudah tidak ada waktu lagi. Aku mohon padamu. Ya. Uangnya akan masuk ke rekening. Tapi sebentar lagi, aku akan menelponmu. Konsulat sudah bekerja keras. Kami akan menjaga komunikasi dengan mereka dan memberitahukanmu jika terjadi sesuatu. Kepala Biro Luo, terima kasih ya. Pak Wang, Yichu, perusahaan Hiwu kami, sekarang menghadapi masalah. Kami tidak akan duduk diam. Tidak peduli apakah itu pinjaman bank atau sumber pasokan. Mari kita bersama-sama mencari jalan keluarnya. Kepala Biro Luo, terima kasih banyak. Bank yang meminjamkan uang sedang berdiskusi dengan kita. Kau penyelamat kami. Terima kasih. Jangan bicara begitu. Jujur aku katakan padamu, apa kau tahu kenapa aku pulang ke Yiwu? Xiu Yingxi adalah seniorku. Ketika aku masih kuliah, dia adalah idolaku. Berdiri tegak. Orang-orang Yiwu tidak akan begitu mudah jatuh. Susu. Ayo kita menikah. Dalam hidupku, aku hanya hidup dengan 3 kata. Chen Qianghe.